Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Nusa Fitri dari Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Nah, materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu mengenai apa sih manajemen resiko dalam perspektif Islam itu. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita kupas secara detail. Nah, manajemen resiko itu adalah kita mempelajari ilmu bagaimana kita mengelola, kita mengatur, mengelola dan meminimalisir bagaimana kita menangani sebuah resiko yang mungkin atau akan terjadi di masa depan. Nah, pada kali ini manajemen resiko dalam perspektif Islam. Tentu saja kata Islam sendiri yang terbayangkan oleh pikiran kita adalah agama, spiritual, ketat, berhubungan dengan hadis dan Al-Quran. Nah, jadi manajemen resiko dalam Islam ini merupakan sebuah serangkaian bagaimana kita mengelola, meminimalisir, mengatur sebuah resiko, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Nah, prinsip-prinsip Islam ini ada 4, di mana kita bertawakal, adil, transparansi, kemudian yang terakhir adalah larangan riba. Nah, pada tawakal ini adalah kita berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini adalah Allah. Nah, karena kita sebagai Muslim percaya bahwa hasil akhir dari semua proses yang telah kita lalui ini ada di tangan Allah. Jadi bagaimanapun hasilnya telah ditentukan oleh Allah. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada sebuah proses yang mudah. Semua proses akan terbayarkan dengan hasil yang memuaskan. Nah, yang prinsip kedua ada berpegang teguh kepada keadilan, di mana semua tindakan yang diambil dalam pengelolaan manajemen risiko ini tentu harus dilakukan dengan secara adil, di mana tidak menyudutkan salah satu pihak ataupun menyalahkan salah satu pihak, yang mengakibatkan adanya rasa ketidakadilan yang diterima oleh seseorang. Karena ketidakadilan tersebut sangat telah dijelaskan, telah ada dalam Al-Quran, di mana kita harus bisa bersikap adil. Kemudian yang ketiga ada berpegang teguh kepada transparansi, di mana semua informasi yang didapat untuk bisa mengatasi sebuah resiko yang akan terjadi itu harus kita sampaikan, atau sebuah perusahaan menyampaikan dengan transparansi atau dengan jelas, disampaikan dengan baik dan jelas dan tidak ditutup-tutupi, sehingga tidak menimbulkan sebuah konflik yang memanas. Kemudian yang keempat adalah larangan riba, ghahar, dan maisir, di mana tentu riba ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada hadis dan Al-Quran yang menyatakan bahwa larangan riba. Nah, pada manajemen risiko ini kita harus bisa menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut, yaitu riba, ghahar, dan maisir. Kemudian untuk bisa menerapkan sebuah manajemen risiko Islam ini, yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasikan sebuah risiko. Nah,
sebenarnya untuk mengidentifikasikan resiko ini tidak hanya ada pada perspektif Islam, tetapi umum juga, dimana kita tahapan awalnya itu untuk bisa mengetahui resiko, yaitu dengan mengidentifikasikan apa sih masalah yang timbul, apa sih masalah yang sedang dihadapi, bagaimana masalah ini bisa terjadi, dan pokoknya yang berkaitan dengan resiko yang timbul. Yang kedua, kita ada melakukan tahap evaluasi dan pengukuran. Setelah mengidentifikasikan resiko, kita harus mengklasifikasikan serta mengukur resiko apa yang sedang kita hadapi. Pada tahap berapa resiko tersebut terjadi? Apakah resiko tersebut ada di tahap ringan, sedang, ataupun berat? Tentu hal tersebut dapat berpengaruh pada strategi apa sih yang harus kita terapkan agar bisa meminimalisir ataupun mencegah serta mengatasi resiko tersebut. Setelah itu, setelah sudah dilakukan planning sesuai dengan resiko yang mungkin atau sedang terjadi, kita melakukan evaluasi bahwa strategi tersebut apakah berperan sangat efektif atau tidak, apakah bisa mengatasi masalah resiko tersebut atau tidak, apakah strategi tersebut ada yang harus diubah atau bagaimana. Jadi dengan adanya tahap evaluasi ini, kita dapat mengetahui apakah penanganan manajemen risiko ini berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian 3, ada pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko ini seperti yang sudah dijelaskan barusan, bahwa kita setelah melakukan evaluasi, setelah melakukan penentuan strategi, pengukuran risiko, kemudian evaluasi, kita juga harus bisa mengelola risiko tersebut dengan baik agar risiko tersebut tidak terulangi ataupun menghambat sebuah kegiatan usaha yang berakibat fatal pada keberlangsungan perusahaan tersebut. Nah, adapun contoh dari penerapan manajemen risiko ini yaitu ada pada asuransi syariah, di mana asuransi ini berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam sesuai namanya dengan syariah, di mana para peserta sama-sama menanggung resiko secara bersamaan, tidak melimpahkan pada satu pihak, sehingga apabila kita melimpahkan sebuah resiko kepada salah satu pihak, misalnya pihak A, maka yang akan diuntungkan hanya pihak B. Apabila terjadi resiko, maka pihak A yang akan merasa tidak diuntungkan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam, seperti yang disebutkan bahwa prinsip Islam tersebut adalah keadilan. Maka pada saat resiko, para peserta harus sama-sama menanggung resiko agar merata, tidak merasa agar merasa adil dan tidak dibeda-bedakan. Kemudian ada investasi syariah, di mana kita menanamkan suatu modal tetapi tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Islam, di mana kita menghindari riba, ghar, dan maisir. Nah, dengan demikian, bahwa manajemen resiko dalam Islam ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis saja, namun ada bauran-bauran
spiritual dan moral. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam ini, tentu kita sebagai umat Muslim percaya bahwa semua penanganan sebuah resiko ataupun tahapan-tahapan tersebut dapat membawakan berkah dalam setiap kegiatan usaha, karena kembali lagi bahwa penanganan atau manajemen resiko ini berpegang teguh pada prinsip Islam. Tidak terasa materi yang saya sampaikan sudah berakhir. Saya harap bahwa materi kali ini dapat membantu teman-teman untuk bisa memahami bahwa ternyata manajemen risiko Islam ini tidak hanya berfokus pada bagaimana sih cara penanganannya, namun kita juga berpegang teguh pada ajaran-ajaran prinsip Islam. Nah, manajemen risiko keuangan ini sampai saat ini masih eksis, dimana contohnya ada bank-bank syariah, investasi syariah, dan lain sebagainya. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ingin menambahkan silahkan tulis di bawah di kolom komentar. Saya Anissa Nur Sapitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.